datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berbudaya untuk kita semua. Tabi pun, apa kabar sahabat PKK semuanya? Jumpa lagi di podcast PKK Talk for Metro Ceria dalam programnya konser konsultasi kesehatan Metro Ceria. Di seri ke-9 sahabat PKK semuanya, dengan tema kita seri 9 ini adalah cegah resiko gangguan penglihatan di tempat kerja. Nanti kita akan bincang-bincang seputar kesehatan ini dengan narasumber kita yang Masya Allah cantik sekali sahabat PKK-nya. Penasaran tentunya nih sahabat PKK semuanya. Baik sahabat PKK-nya, makin penasaran nih dengan narasumber kita yang tadi sudah saya bilang cantik. Masya Allah cantik sekali sahabat PKK. Nanti sahabat PKK kita akan lebih banyak lagi bincang-bincang seputar kesehatan Metro Ceria ini ya sahabat PKK dalam program konser kita. Sebelum kita bincang-bincang lebih lagi nih tentang kesehatan seputar kesehatan mata tentunya di tempat kerja, karena lebih baik saya akan coba bacakan kurikulum vitae beliau karena tidak kenal maka tidak sayang ya sahabat PKK semuanya. Mudah-mudahan semakin kesini nih sahabat PKK semakin tahu dan semakin sayang untuk tahu tentang kesehatan mata tentunya ya sahabat PKK semuanya. Baik, untuk narasumber kita kali ini adalah Dr. Melsa Esther Letareni Situmeang. Melsa Situmeang aja. Oke, biasa dipanggilnya adalah Melsa Situmeang. Beliau lahir di Palembang 20 Maret 1985. Dokter yang masih muda tentunya nih sahabat PKK dengan ilmunya yang cukup banyak nih ya seputar kesehatan matanya. Jenis kelamin ya perempuan, cantik tadi ya sahabat PKK semuanya. Agama Kristen untuk kewarganegaraan Indonesia. Dan saat ini beliau bertempat atau alamat rumah beliau adalah Perumahan Ganjar Agung Permain nomor C23 Metro Barat Lampung. Untuk pendidikan beliau dari SD sampai dengan profesi kedokterannya itu ada di Palembang ya dokter ya, itu ada di Palembang dari SD Indriasana ya, Indriasana Palembang, SMP Saverius 1 Palembang, SMA Saverius 1 Palembang. Untuk S1 kedokternya Universitas Sriwijaya Palembang dan spesialis ya, untuk spesialisnya kedokteran mengambil spesialis mata itu Universitas Sriwijaya Palembang. Dan saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Metro. Sebelumnya beliau di tahun 2010 sampai 2011 bertugas di Puskesmas Ogan Permata Indah Pemerintahan Kota Palembang, dan beliau juga sempat di Puskesmas 11 Ilir Pemerintahan Kota Palembang. Seperti itu. Baik sahabat PKK semuanya, tadi saya sudah coba kenalkan narasumber kita yang seolah cantik sekali nih, tetapi untuk lebih tahunya nih sahabat PKK mulai penasaran siapa sih kira-kira narasumber kita. Baik, boleh kita sapa narasumber kita. Selamat datang dokter di acara podcast PKK Kota Metro dalam konsernya. Ya, boleh dong dokter sapa dulu sahabat PKK kami. Oke, terima kasih ya Mbak Ira. Terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa sharing mungkin sedikit mengenai kesehatan mata, terutama fokus sore hari ini untuk kesehatan mata di tempat kerja.
untuk PKK Talks for Metro Ceria. Saya Dr. Melsa Situmeang. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani, Kota Metro. Iya. Oke, sahabat PKK semuanya, ini yang sahabat PKK yang luar biasa nih, sahabat PKK kita ada yang misalnya terlalu lama mungkin ya bekerja di kantor di depan laptop nih segala macam nih ya, pengen bertanya nih, aduh gimana nih supaya tetap menjaga kesehatan matanya ya. Baik sahabat PKK semuanya, perlu kita ketahui konser adalah kolaborasi antara tim penggerak PKK Kota Metro dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Metro. Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat Kota Metro seputar kesehatan tentunya di Metro Cerianya dalam program podcast PKK for Metro Cerianya. Sahabat PKK semuanya, di seri ke-9 ini kita akan membahas resiko gangguan mata di tempat kerja. Dokter, ini cukup banyak dokter pertanyaan-pertanyaan dari sahabat PKK semuanya. Ini cuman ada yang kami pilah ya, ada beberapa pertanyaan yang hampir sama gitu dok ya. Jadi di sini adalah kita ingin berbagi ilmu, dan pertanyaan ini kita sudah share sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan yang tentang tema kita tentunya di sini ya dok ya. Untuk pertanyaan pertama dokter dari Ibu Wiwi dari tim penggerak PKK tim penggerak PKK Kecamatan Metro Utara. Dengan nomor teleponnya 0823 783 60533. Beliau izin bertanya dokter, bagaimana caranya agar mata tetap sehat sedangkan saat bekerja selalu menggunakan laptop, dan agar mata tidak terasa pedih saat berlama-lama di depan laptop, itu bagaimana dok? Ini triksnya lah ya supaya tadi mata ini tetap sehat ya walaupun kita seharian di depan laptop gitu, seperti itu dok. Iya. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Wiwi ya, Mbak Ira ya. Iya, Bu Wiwi dari Metro Utara. Pertanyaannya luar biasa, pasti sibuk banget ya. Buat teman-teman PKK yang mungkin kegiatannya sehari-hari itu berjam-jam screen time, baik di depan komputer ataupun di depan handphone, tentu akan terpapar dengan resiko yang paling besar itu kelelahan. Dok ya. Mata lelah ya, mata yang lelah, di mana nanti teman-teman akan ngerasain namanya panas, terus capek, terus rasa nggak nyaman pada matanya, itu yang dirasain. Dan kadang-kadang timbul juga keluhan seperti kok kayaknya kabur gitu ya, dok, setelah lama kita lihat handphone atau monitor itu. Begitu kita istirahat kok kayaknya kabur. Nah itu tanda-tanda yang bisa dialami teman-teman yang mungkin terlalu lama bekerja di depan monitor. Nah sebenarnya nih Mbak Ira, kita ini ada yang namanya aturan 20-20-20. Mungkin sudah pada familiar belum ya? Saya belum dok 20-20. Taunya itu dok kalau mau operasi sesar cari tanggal yang baik gitu dok ya. Jadi gimana dok? Oke, kalau gitu mungkin ini tips dan trik ya. Tips dan trik ya dok ya. Jadi walaupun kita seharian itu bekerja, tapi usahakan setelah kita screen time 20 menit, itu kita usahain untuk berhenti sebentar. 20 mengistirahatkan detik aja. mata gitu ya dok ya, dalam 20 detik, 20 detik ya gitu. aja. Jadi mengistirahatkannya seperti apa dok? Jadi kita di depan laptop maksimal paling lama itu harus 20 menit ya? Bukan maksimal, kadang kan pekerjaan kita berjam. Betul ya, usahakan ya dok ya. Coba mungkin set timer atau apa untuk ngingetin kita. Iya betul dok. Biasanya saking asiknya kita udah makan aja kadang kelewatan dok ya, seperti itu ya. Iya itu. Jadi setelah kita 20 menit di depan monitor, kita cuma perlu 20 detik kok. 20 detik untuk mengistirahatkan mata. Caranya ya kita berhenti sebentar, terus kita fokuskan penglihatan kita melihat suatu jarak pemandangan atau jarak di depan kita itu 20 feet. 20 feet. Jadi 20-20 itu 20 menit screen time. Screen time ya. 20 feet atau 6 meter kalau di Indonesia ya. Dan 20 detik durasinya. Jadi itu kalau kita bisa mengatur sedemikian ya diharapkan kita nggak mengalami yang namanya eye strain atau kelelahan
di otot-otot mata dan di Iya. matanya. Itu sih mungkin tips dan Iya. triknya Bu. Selain daripada ya tentu saja kesehatan mata ini tidak bisa berdiri sendiri Mbak Ira, Iya. ya Bu Wiwi. Jadi kita juga perlu memperhatikan kesehatan kita secara umum, secara Gitu. keseluruhan. Iya. Mungkin setelah seharian bekerja, kita pastiin kita malam itu dapat istirahat yang cukup. Jadi mata kita bisa beristirahat untuk besoknya kerja lagi nih. Gitu. Gitu kan. Dan juga jangan kekurangan cairan. Jadi hidrasi itu penting sekali untuk penglihatan yang optimal. Jadi itu sih mungkin Iya, tips dan triknya. Iya betul. Mbak Ira. Iya, Bu Wiwi. Jadi tadi 20, 20, 20. Nah, jadi usahakan 20 menit kita di depan laptop ya, 20 untuk mengistirahatkan mata selama 20 Cukup 20 detik dengan melihat pemandangan yang yang jauh kurang lebih 20 feet atau di 20 feet atau Indonesia 6 meter ya. Kalau di Indonesia jadi 6 meter ya gitu. Jadi gitu. harus ada ya Dok ya di ruang kerja ya seperti itu Jendela ya, ya jendelanya paling ya enggak, gitu. ya. Iya Sudah seperti itu ya pasti Dok ya. tempat kerja kita di metro pastinya sudah menyesuaikan itu ya, betul. dengan kebutuhan Iya. kesehatannya. Iya, Apalagi kita kota metro kan lumayan jadi contoh Iya ya. betul, amin. Jadi ya jadi tapi selain itu ya Dok ya, tadi ada juga kita tetap harus perhatikan kesehatan. Jadi pemenuhan cairannya ya, cairannya, terus mengistirahatkan mata di malam harinya ya Dok ya, seperti itu. Betul. Dok kalau misalnya kan ada nih, oh ini ada kacamata anti radiasi atau segala macam tuh atau memang berdampak itu Dok, efektivitasnya memang baik untuk kita pergunakan atau biasanya kan boleh nih ada jenis makanan apa deh yang bisa untuk menyehatkan gitu loh Dok, setidaknya selain tadi 20 tadi Dok ya, sama istirahat cukup, cairan, biasanya apalah Dok? Biasanya kan ada suplemen nih gitu misalnya untuk mata gitu. Ya kalau apa namanya tadi kacamata anti Oh, iya. radiasi ya Iya. sekarang ya memang kalau untuk penelitian besar-besaran mungkin belum ya, tapi ya nggak ada salahnya bisa dipakai untuk mengurangi. Tapi sebenarnya Cukup dengan yang mata tadi lelah aja ya Dok itu sebenarnya ya. tidak melulu dengan kacamata itu. Maksudnya mata lelah bukan hanya karena kita mencegah radiasi, Iya, betul. gitu. Karena mata lelah itu dimana kita buka mata terus, Oh, iya. matanya bekerja terus. iya. Jadi walaupun dengan ataupun tanpa anti radiasi, mata kita akan tetap mengalami kelelahan Jadi kalau beda ya, kita Dok, ya. terlalu lama screen time-nya. Tapi mungkin yang kita cegah dengan kacamata anti radiasi itu efek buruk radiasinya. Jangka panjangnya gitu ya Iya. Dok. Ya. Tapi ya namanya Tetap. kelelahan ya itu tadi Istirahatkan ya mata ya Dok ya, seperti itu. Iya. Kadang gini sih Dok ya, kita lagi asik mungkin seperti apa nih tanda-tandanya kalau aduh mata ini kayaknya perlu, kalau kan kayak tadi kan 20 ya Dok ya, misalnya kita Iya, saking betul. asiknya kayaknya udah terabas nih 20 diterabas ya Dok ya 20 ya. Terus lama-lama tuh gimana nih udah yang pokoknya nggak bisa, kayak ini harus kita istirahatkan. Ada nggak Dok ya apa namanya cirinya, gejalanya gitu, mata ini memang benar-benar sudah lelah gitu Dok? Kadang tuh apa ya, kita nih namanya badan kita ini ya, dia tuh nggak langsung gitu kan. Gitu ya Dok ya. Iya. Setiap orang juga berbeda biasanya Dok ya. Iya benar, nggak ada yang pasti. Iya. Oh bakalan kayak gini nih setelah 20 menit dia akan kayak gini. Enggak, itu enggak. Tapi yang pasti besoknya atau beberapa waktu setelah mungkin interval berapa bulan kita seperti itu baru kita akan merasakan gejala-gejala yang tadi Mbak Ira. Tapi yang pasti ya itu tadi produktivitas kerja akan menurun. Gejalanya seperti apa Dok? Misalnya lama-lama kok kita ngetik ini makin kabur gitu ya Dok ya? Panas. Mata panas. Capek, rasanya tuh pengen dikucek aja, gitu. padahal Keluar air gitu nggak? Iya, rasa nggak nyaman dan berair. Iya, biasanya itu. Gitu ya Dok. Itu udah maksimal tuh, harus segera diistirahatkan ya Dok ya. Aduh, dan kadang timbul juga penurunan tajam penglihatan atau gitu. kabur ya. Itu nanti ada pengaruh misalnya lama-lama kan apa ya, kalau istilahnya saya misalnya kalau itu kan gitu. Iya. Itu bisa. Iya, mungkin ada ya pertanyaan
apakah Mm-mm. lama-kelamaan Kelamaan. kalau anak-anak suka nonton. Iya betul, suka nonton megang handphone. Kalau itu Iya. kan anak-anak ya Dok ya nonton itu. Dalam jangka waktu Mm-mm. yang lama, Mm-mm. iya. Mm-mm. Tapi mungkin nanti kalau ada pertanyaan Mm-mm. yang lain, sebenarnya kalau mata Mm-mm. minus Mm-mm. itu nggak terlalu berpengaruh Iya, ya, iya, bukan faktor iya yang betul. mempengaruhi Iya, minus iya. matanya. Jadi ini Gitu. kan konsepnya resiko gangguan mata di tempat kerja. Jadi ingat Iya, sahabat betul. PKK dengan 20 20 20 ya. 20 menit, 20 detik, 20 apa Dok? Saya kok nggak tahu. 20 feet 20 feet, ya. feet. Nah, feet itu jarak ya Dok ya. Iya, 20 itu jarak 6 seperti itu meter. ya. Dan tetap istirahatkan di malam hari, istirahat cukup juga dengan konsumsi cairan tubuh ya, untuk Ya, yang cairannya cukup. tubuhnya ya yang cukup ya seperti itu. Oke, mudah-mudahan Mbak Wiwi cukup jelas ya, cukup paham dan mudah-mudahan bisa mempraktekkan di tempat kerjanya yang 20 20 20 tadi ya. Bukan Sofi. aduh, sorry. Dikat tadi. Dikat ya yang Sofi tadi ya. Oke. Lanjut ya. Baik sahabat PKK semuanya, makin seru nih bincang-bincang kita luar biasa yang aduh dengan dokter yang keren, cantik ya. Dokter ini banyak sekali pertanyaan sebenarnya dokter, tapi kami coba untuk memilah ya yang hampir-hampir sama pertanyaan. Dokter sekarang kita kayaknya tetangga dokter mungkin ini ya. Oh iya. Rumahnya di Ganjar Agung dokter. Ada di Ganjar Agung Bu Wayati, alamat di Ganjar Agung, nomor telepon 0813 691 54098. Izin bertanya dokter, saya ingin tanyakan kalau punya riwayat hipertensi atau penyumbatan otak apa bisa kabur penglihatannya ya dok? Soalnya yang dialami suami saya penglihatannya sedikit kabur saat dia bekerja di tempat kerjanya gitu, terlalu lama gitu di depan laptopnya gitu dok. Apa bisa seperti itu dok ya? Ada riwayat tadi hipertensi dan lain sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi apa tadi cepat lelahnya Iya. mata itu gitu loh dok. Ya kan Produktivitasnya. Mbak ya. Oh, iya. Jadi ya seperti tadi yang sudah kita ketahui bahwa kesehatan tubuh secara keseluruhan itu Iya. sangat mempengaruhi optimalnya penglihatan kita. Nah seperti tadi suaminya Ibu Winarti, Wayati. Ibu Wayati. Iya Bu, betul sekali ya Bu ya. Jadi memang apabila kita mengalami sakit di tubuh kita, dalam hal ini misalnya darah tinggi. Tadi dengan hipertensi ya dok dan ya. Ada kelainan di pembuluh darah otak ya. Iya, betul. Nah itu akan sangat mempengaruhi penglihatan, di mana hipertensi ini pengaruhnya itu lebih ke saraf mata, Mbak Ira. Jadi hipertensi ini kan yang dibikin gak beres itu kan aliran darahnya kan. Iya betul. Aliran darah itu menjadi tidak lancar karena tekanan darah yang tinggi. Nah saraf mata itu adalah salah satu organ yang sangat membutuhkan aliran darah yang optimal, termasuk yang krusial sekali membutuhkan aliran darah yang baik dari jantung ya, dipompa seluruh tubuh, terutama ke otak, ke mata. Nah jadi apabila Bapak mengalami penurunan penglihatan setelah terjadinya sakit darah tinggi dan penyumbatan pembuluh darah otak, itu memang sesuatu yang bisa kita prediksi akan terjadi. Gimana supaya apa ya? Nah kita di sini mungkin perlu untuk diperiksa lebih lanjut sudah sejauh mana kerusakan di saraf matanya. Pada pasien seperti itu ya, sudah sejauh mana dan upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pengobatannya supaya kerusakannya tidak semakin parah. Itu ya, kalau yang berhubungan dengan saraf mata. Itu Mbak Ira. Iya, karena beliau ini
walaupun dia tidak bekerja aja dengan adanya Iya. hipertensi sampai dengan penyumbatan di otak itu pasti akan mempengaruhi ya dok Iya, ya sangat penglihatannya. Apalagi mempengaruhi ditambah penglihatan. beliau misalnya masih bekerja, pasti produktivitasnya akan menurun ya dok ya. Iya. Jadi perlu kontrol lagi ya dok ya Iya. sejauh mana Betul saraf sekali. saraf yang mempengaruhi Saraf matanya penglihatan. terpengaruh oleh hipertensinya Iya. tadi. Iya, terima kasih dokter. Bu Wayati, Tetangga saya Mbak ya. iya, Ganjar Agung ya. Mudah-mudahan dengan ini Ibu bisa lebih paham lagi, bisa lebih tahu lagi dan bisa selalu dipantau ya untuk Iya, kesehatan betul. suaminya, untuk suaminya agar dilakukan lebih pemeriksaan lagi ya sejauh Iya, mana betul. saraf matanya mempengaruhi terganggu ya seperti Iya, itu. betul. Baik, mudah-mudahan Bu Wayati bisa dimengerti ya Ibu. Kita coba ke pertanyaan berikutnya dokter Iya, nih. Aduh banyak yang tanya nih dok ya. Ini, dari Bu Lena dokter, ini dari Yosorejo dengan nomor telepon 0813 793 82823. Dokter izin dokter nanti dari pertanyaan ini yang keren pertanyaannya. Keren-keren semua sih dok ya sebenarnya ya. Yang keren pertanyaannya nanti boleh dok ya siapa Boleh, yang boleh. dapat kita ada kenang-kenangan dari tim penggerak PKK Kota Metro. Baik, ke pertanyaan ketiga dari Bu Lena tadi, beliau dari Yosorejo. Dokter, sebagai seorang ASN, nah beliau adalah seorang ASN ya dok ya, yang kesehariannya tidak bisa terhindar dari paparan radiasi handphone, komputer maupun laptop, yang tentunya dapat membahayakan kesehatan dan beresiko dapat mengalami computer vision syndrome ya dok ya. Pertanyaannya dokter, ada 2 pertanyaan dok, satu orang 2 pertanyaan dok ya. Yang pertanyaan pertama, dokter, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi resiko tersebut? Hampir sama yang tadi dok ya, sebenarnya dok ya. Yang kedua, jika terjadi penurunan fungsi penglihatan, kemudian diambil langkah-langkah untuk memelihara kesehatan mata, apakah ada kemungkinan fungsi mata menjadi lebih baik lagi? Oke, Seperti itu wah maksudnya dok ya. biasa banget. Keren ini pertanyaan ya. Iya benar ya Mbak Lena ya. Jadi Mbak Lena yang tadi sudah kita bicarain ya, Pertanyaan pertama memang tadi. kita mungkin nggak bisa menghindari kerjaan kita itu Iya, betul. terus-terusan di depan monitor. Iya. Namanya juga nyari makan. Iya, dari situ dong. Dari mantengin di depan handphone itu, laptop itu. Iya. Bismillah kita acara-acara kayak gini nih Iya. meningkatkan awareness. Jadi ada hal yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil yang seperti 20-20 Iya tadi tadi. Mbak. Iya, betul, 20. Kemudian gimana caranya biar badan kita nih ya walaupun banyak yang nyerang tapi kitanya kan punya pertahanan yang Iya, bagus betul. gitu kan Mbak ya. Gimana sih caranya ya kita upayakan untuk hidup sehat. Jadi nggak sekedar ngomong doang nih ya, Iya. memang benar loh. Karena kita berpikirnya sehat itu juga untuk kedepannya, Iya, untuk kita mencari nafkah ke investasi depannya. sebenarnya Iya, kesehatan itu. bener banget. Jadi hal-hal kecil seperti 20-20 tadi, kemudian olahraga. Nah itu kayak mana mager untuk dok, mager. meningkatkan aliran darah. Iya, kalau kita berpikir hari ini memang mager ya, siapa coba enaknya tiduran gitu Iya. ya. Cuman kita harus berpikirnya sebagai suatu investasi tadi ya Mbak ya, terhadap kesehatan kita. Olahraga, hindari stres. Oh iya, harus itu dok. Iya, Hindari kemudian stres ya. istirahat yang cukup. Kalau yang merokok, kalau bisa di stop. Ya. Iya, Iya. gitu Mbak. Kalau ini dok, kalau konsumsi tadi kan Antioksidan. ya Iya, seperti ya buah, luar biasa. Kalau sayur-sayuran mungkin gitu. benar, itu pola makan yang baik itu harus ya Harus Mbak ya. Cuman kalau memang kita menyadari pekerjaan kita memang hazardnya tinggi, yang nggak ada salahnya kita mencari suplemen yang gitu. sesuai. Jadi emang misalnya wortel kita mau makan wortel berapa banyak Udah gitu kayak kan. itu nanti kita kelinci. Ya benar banget. Jadi kita coba cari kan banyak sekali dengan berbagai macam merek dan harga yang bisa sesuai dengan kita. Tapi itu dalam
maksudnya apakah harus rutinitas atau pas kita Mm-mm. ngerasa oh matanya ini kayaknya lelah deh butuh suplen Enggak, atau gimana dok? memang itu harus kita jadiin rutinitas kita. Rutinitas. Sebagai Iya, investasi ya Mbak iya. Tadi untuk ke kalau gitu berarti depannya. eh maksudnya itu setiap hari Iya, atau setiap hari itu? ya. Gitu. Yang semua yang tadi ya maunya setiap hari ya. Iya, Suplemen, iya. olahraga, istirahat yang cukup, kita Mm-mm, jadikan suatu mm-mm. gaya hidup Iya. kita untuk Itu menunjang iya, kesehatan kebutuhan mata. ya dok ya, bukan lagi keharusan tapi kebutuhan itu ya Iya dok ya. betul. Oh iya, Iya. kemudian tadi pertanyaan Yang keduanya, pertamanya, keduanya jika terjadi penurunan fungsi tadi ya dok ya, penurunan fungsi itu baik fisiologis maupun tadi ya patologis ya misalnya kalau iya, penyakit kan ya secara heeh, heeh, fisiologis heeh. biasanya ada ya dok ya Iya, seperti itu. betul. Itu kalau misalnya terjadi penurunan fungsi penglihatan kemudian diambil langkah-langkah untuk memelihara kesehatan mata tadi nih ya Yes. dengan yang tips dari dokter tadi Iya, nih ya dok heeh. ya, apakah ada kemungkinan fungsi mata menjadi lebih baik gitu dok? Pasti. Pasti Ya, dong ya. pasti. Kemudian juga dengan semakin Mm-mm. meningkatnya awareness, apa yang menjadi kelainan Iya. itu bisa kita deteksi dengan cepat ya, Mbak ya. Kemudian kita bisa cari pengobatan yang terbaik Iya. sehingga bisa disembuhkan. Gitu. Iya. Jangan khawatir, nggak ada yang namanya usaha itu Iya, nggak luar ada biasa Mbak Ira. sia-sia ya dok ya Bener gitu. banget. Pasti ya tetap Iya, pasti. semangatnya semuanya Heeh. sahabat PKK yang Keren-keren ini Mbak iya. Lena ya. Keren Mbak Lena, tetap semangat Mbak Lena, tetap Iya, semangat tadi ya dengan 20-20 jaga dengan sehat. pola hidup sehatnya gitu. Tidak ada yang sia-sia, pastinya akan berdampak ya dok ya Iya, seperti itu. pasti. Mudah-mudahan Mbak Lena atau Bu Lena ini bisa menerapkan tadi ya apa dari dokter, bincang-bincang ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, dan mudah-mudahan tidak penurunan fungsi tadi ya tidak menjadi lebih parah ya, justru akan menjadi lebih baik lagi gitu ya, seperti itu. Baik sahabat PKK semuanya, Masya Allah nih pertanyaan berikutnya ada lagi dokter. Tadi itu di utara, Metro Utara pertanyaan pertama, terus tetangganya dokter di barat ya, timur ya seru. Jadi masih di timur nih dok ya, Tejo Agung, tapi ujungnya timur nih ya dok ya. Ada di Tejo Agung, ada Nila. Beliau bertanya dengan nomor teleponnya 0852 615 365. Beliau bertanya, dokter, adik saya umur 35 tahun, bekerja di bengkel yang sehari-hari berhadapan dengan las dan sering tidak menggunakan pelindung mata. Akhir-akhir ini mengeluh mata perih, rabun, apakah itu permanen gitu, seperti itu dok. Ternyata bukannya di laptop ya dok ya. Ada Iya, itu benar juga ini tempat kerja ini dok ya. bener banget. Oh, Itulah sebabnya komunitas kesehatan mata secara global itu tahun ini memfokuskan kesehatan mata di tempat kerja Mbak Ira, karena memang banyak sekali masalah-masalah yang kita temui di tempat kerja. Mulai dari yang computer vision syndrome, mata kelelahan, nah dan juga kecelakaan kerja banyaknya termasuk dengan pekerja-pekerja yang bekerja di sektor teknik kayak gini ya Mbak Ira, dimana kita banyak sekali itu kita jumpai males pakai pelindung mata. Iya, jadi Mbak siapa tadi Mbak, lupa saya. Mbak Nila. Iya, jadi Mbak Nila sebaiknya itu adiknya memang diperiksa karena itu thermal ya, panas dari las itu mulai dari yang paling depan itu namanya kornea mata kita ya. Jadi kornea mata itu bisa mengalami cedera akibat panasnya apa tadi las panas las tadi mengakibatkan erosi di kornea. Di korneanya terjadi erosi. Iya, dan seberapa dalam sih kita kan belum tahu ya, kita belum periksa. Nah harapannya kalau erosinya masih sebatas apa yang bisa disembuhkan ya Mbak ya, belum terlalu dalam, tidak menyebabkan. Ada tingkatannya ya dok? Iya betul sekali. Jadi erosi kornea itu sendiri kedalamannya berapa itu memang harus kita pastiin. Nah harapannya kalau kita bisa cepat
menanganinya, diharapkan penglihatan yang kabur tadi bisa kembali, Mbak. Kembali gitu. Ya, korneanya bisa sembuh dengan baik gitu, Mbak. Jangan sampai kalau kita telat menangani, panas tadi akan mengakibatkan erosi dan lama-lama jadi koreng. Koreng Iya, bisa koreng menyebabkan kebutaan juga ya, Dok ya? yes, pada akhirnya menyebabkan kebutaan. Nah, itu banyak kasusnya. Oh, erosi dia koreng ya, Dok ya? Iya, ya erosi, terinfeksi, jadi Iya. koreng dan lama-lama Iya, dia akan kehilangan penglihatannya. penglihatan. Iya, jadi diperiksain Diperiksa kali dulu ya. ya. Iya. Baik, sahabat PKK semuanya, Mbak Nila, tadi saran dokter sih akan lebih baik. Tadi tidak bisa menyimpulkan apakah ini sifatnya permainan atau tidak, karena memang harus pemeriksaan Iya, lebih lanjut ya. Diusahakan untuk yang memang beresiko seperti ini ada pemeriksaan rutinnya ya, lihat lagi sejauh mana dampaknya. Mudah-mudahan tidak lebih tidak permanen. tidak permanen ya, Dok ya, kerusakannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa langsung konsultasi nih ya, periksanya ya adiknya Mbak Nila ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi usahakan jangan males pakai kacamata Benar tadi. banget, Mbak. Itu suatu Kacamata hal yang pelindung. wajib ya untuk pelindung dirinya. benar. PD itu wajib, APD kan. Iya, jadi terus diajak adiknya ini untuk Iya, menggunakan benar. kacamata dan kontrol ya, periksa kesehatan matanya. Mudah-mudahan lebih bisa dipahami ya, Mbak Nila ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini kok nggak ada asalnya di mana, Dok ya? Kayaknya sih masih seputar metro sih kayaknya ya, Dok ya. Karena kemarin sih ada beberapa ini masih metro semua. Ternyata metro ini memang masyarakatnya luar biasa. luar loh, biasa. Pak. Kota Saking Metro ini seriusnya, antusias ya, Dok ya, sampai nggak kepikiran. Saya juga sekarang justru jadi permasalahan tadi dari komunitas itu ya, Dok ya, bahwa awareness ya. untuk resiko gangguan mata di tempat kerja Iya, ini benar, ya, Mbak. seperti itu ya. Luar biasa nih. Aduh, sahabat PKK ilmunya keren deh ini ya, sahabat PKK semuanya. Ini pertanyaan selanjutnya, dokter ya, dari Eka. Dari Eka ini borong dia, Dok. Ada 3 pertanyaan, Dok. Yang ini kayaknya sih saya agak kenal ini kayaknya. Agak kenal ini dari 22 kayaknya ini Metro Pusat, Dok. Kita ke Metro Pusat ini, Dok ya. Ada 3 pertanyaan, dokter. Yang pertanyaan pertama izin bertanya, dokter, bagaimana cara meminimalisir efek radiasi komputer tadi ya? Enggak, ini tapi ada, Dok, pada orang yang post LASIK atau operasi LASIK mata. Nah, tadi kan yang kita normal-normal nih, Dok ya. Sekarang dengan post LASIK-nya, Dok ya. Nah, satu-satu dulu kali ya. Nanti pertanyaan keduanya apa? Boleh. Gimana, Dok ya? Itu dulu ya. Aja. Oh, borong aja. Borong bungkus Mbak Eka pertanyaan 3-nya ini. Untuk yang pertanyaan kedua tadi yang post LASIK ya, Dok ya. Yang kedua adalah bagaimana dokter cara senam mata yang benar. Tadi ya. Misalnya ya lelah gitu, perlukah gitu. Tadi dokter sih kita melihat pandangan mata ya kurang lebih 6 meter tadi ya. Apakah ada nih selain itu senam mata? Saya juga baru tahu nih, Dok. Ada nggak senam mata ini, Dok ya? Saya taunya senam ibu hamil, Dok. Selanjutnya pertanyaan ketiga, untuk yang sudah minus, apakah melahirkan secara normal bisa berefek menambah mata minusnya? Oh, ini bukan di tempat kerja ya. Tapi nggak apa-apa ya, Dok ya. 3 pertanyaan tadi, Dok, dari Bu Eka, Dok. Oke, jadi yang pertama post LASIK ya. Dok. Jadi LASIK itu sendiri merupakan satu prosedur supaya kita ini yang nggak mau pakai kacamata ya, atau bisa mengurangi tebalnya kacamata kita. Jadi prosedur LASIK ini yang dilakukannya itu di korneanya, Pak ya. Di kornea. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kornea itu merupakan salah satu lapisan terluar mata dan lapisan refraksi yang paling besar di mata. Tapi dia punya sifat yang ajaib ya, dia bisa cepat sembuh gitu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir ya, post LASIK itu mata kembali aja seperti biasa, cuman kelainan refraksinya berkurang atau hilang. Gitu. Maksudnya gimana, Dok?
ya minusnya tadi. Oh iya, Tapi secara anatomis matanya sebenarnya tidak ada kelainan lagi. Oh, Jadi gitu. nggak ada bedanya kita mencegah atau mengurangi efek radiasi di mata normal atau mata Sama aja, plastik. perlakuannya sama ya dok ya berarti ya. Betul ya. Jadi ya tetap aja sama aja seperti mata biasanya. Pakai mungkin kacamata pelindung ya, anti radiasi. Tapi ya lebih ke tadi ya, Ya, screen time-nya screen dikurangin, untuk mencegah eye strain tadi, kecapean di matanya Iya, itu. seperti itu. Jadi nggak ada perlakuan khusus sih Nggak ada kalau ya. untuk pos lasik. Pos lasik. Kemudian apa tadi ya? Senam Senam mata ada ya. ya, Dok? Ada nggak sih dok? Kalau saya sih mungkin itu apa ya? Nggak ada Relaksasi. yang spesifik Untuk sih. relaksasi mata sih sebenarnya dok ya. Nggak ada ya sebenarnya. Itu tadi istirahat dan istirahat malam yang cukup ya. Mungkin kalau mau memijat area sekitar mata atau apa ya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Yang penting dilakukan dengan profesional mungkin ya. Tapi ya selebihnya yang terpenting itu adalah mengistirahatkan mata dan mengurangi screen Iya. time. Dok, tadi mengistirahatkan mata kan kita cukup istirahat di malam Iya, hari nih. Untuk betul. yang screen time tadi kan ada 3 yang 20 20 20 ya dok ya. Itu kita melihat pemandangan sejauh itu istirahat itu sebenarnya dok Iya ya. benar, karena kalau kita melihat dekat itu Mbak Ira, mata kita itu berakomodasi namanya. Oh. Dia mengakomodasikan supaya kita itu bisa melihat dengan jelas. Jadi otot bekerja, Iya betul, sampai kadang lensa leher bekerja, juga jadi ininya juga. semua tegang Iya. semua ya. Nah, dimana kalau kita melihat jauh, akomodasi itu hilang. Jadi mata kita juga beristirahat istilahnya gitu. Iya, setahu saya udah istirahatkan mata berarti meremin mata gitu. Ternyata dengan melihat jauh berarti kontraksi-kontraksi di mata kita itu hilang. Makanya disebut mata kita berelaksasi atau beristirahat. Kalau misalnya kantornya dok ketutup semua, berarti kita harus keluar gitu misalnya atau gimana dok? Atau tetap terserah lah, yang penting jaraknya 6 meter gitu ya dok kita ya? jangan fokus lagi melihat gitu. dekat. Kita jauhkan fokus penglihatan kita supaya otot-ototnya berelaksasi kembali. Berarti Gitu sebenarnya sih, harusnya Mbak. ruangan kantor itu harus Iya. ukuran 6x6 Atau minimal paling nggak ya. ada jendela ya Mbak. Iya, minimal ada Di mana jendela. orang bisa melihat keluar jauh gitu. Oke, keren nih dok. Iya. Keren. Jadi bukannya nggak ada senam mata ya dok ya, yang jelas Nggak ada yang istirahat. spesifik, Yang iya. spesifik pelakuan. Oke. Iya. Antara pos lasik sama yang kita normal juga Iya, itu sama biasa. ya dok ya. Ini yang ketiga dok, untuk yang tadi, untuk yang minus, jika melahirkan apakah normal nih, apakah akan berdampak pada matanya semakin tambah minusnya gitu. Pas ngedeng ya kali ya dok ya, kalau saya sarankan dok ya. Iya. Mungkin kita ceritanya dari mana ya Mbak Ira? Kelainan refraksinya ya, minusnya. Iya, minusnya. Jadi kalau kita bilang itu minusnya itu bawaan ya. Oh Ya, gitu. seseorang itu punya mata normal kayak saya gitu ya. Atau kayak Mbak Ira mungkin punya minus 1 gitu ya. Saya nggak minus dok. Alhamdulillah dok, mata saya nggak minus, tapi karena faktor Anti usia. radiasi aja. Faktor usia jadi kacamatanya plus dok. Iya betul. Ya, atau nah itu dengan melahirkan normal bertambah itu secara keilmuan Nggak ada. Secara fisiologisnya nggak ada ya dok. Iya betul. Cuman ada kondisi-kondisi dalam kehamilan sesaat ya, mungkin pengaruh hormonal itu ya yang terjadi selama kehamilan yang merubah fisiologis dari seluruh tubuh wanita hamil itu. Kayak ada yang bilang hidungnya tambah bengkak ya Mbak, gitu. ya kan? Terus ada yang bilang pipinya tambah cabi gitu ya. Mungkin itu juga yang terjadi di mata. Tapi kalau Sebenarnya melahirkannya membuat bertambah minus itu enggak ya. Mitos berarti. Iya itu Mitos ya dok ya. Tapi kondisi kehamilan memang merubah hormon tubuh wanita ya. Jadi wanita hamil ya kadang kok kayaknya hidung aku tambah gede gitu. Padahal enggak
enggak sih dok, sebenarnya dilihat gede apa yang enggak. Iya, banyak kan tapi yang bilang Iya, kayak aku tambah cabi gitu iya, ya. Ya iya. seperti itu Faktor mungkin hormonalnya dok ya. ke matanya sesaat ya, tapi mungkin nanti setelah dia melahirkan akan kembali seperti semula. Iya. Tapi kalau melahirkannya walaupun dengan sesar atau dengan normal itu Nggak tidak akan pengaruhin mempengaruhi iya, minusnya. minusnya. Iya. Oke, makasih dokter. Jadi tenang, Bu Eka. Mau punya anak lagi, misalnya melahirkan normal, minusnya nggak nambah kok ya, seperti Yang itu. penting Iya, nurut sama ibu bidan, Iya, sama Pak dokter atau Bu dokter iya, ya. seperti itu. Supaya lancar-lancar hamilnya. Ini nggak apa-apa ya dok ya, ini di luar apa namanya tema Iya, kita ini dok ya, bonus ya dok ya, di luar tema. Karena memang ada sih memang ini ternyata mitos tuh, jangan khawatir. Jadi nanti saya minusnya nambah katanya, saya mau lahirnya sesar aja, padahal enggak ya dok Iya, ya. karena dia memang udah bawaannya Iya, segitu gitu ya. gitu. Iya, oke. Eka tenang ya kayak jangan khawatir. Dokter, pertanyaan berikutnya masih di Metro Pusat dari Sinta. Oke, Mbak Sinta. Sinta Metro Pusat, nomor telepon 0822 81 500 446. Sambil minum nih ya Mbak ya. Iya, dok. Seru banget. Silakan dok. Ini makin kesini makin seru, sahabat PKK semuanya luar biasa. Sahabat PKK ini memang rasa ingin tahunya tinggi dan narasumber kita juga keren, Masya Allah ya. Sahabat PKK semuanya. Ini pertanyaan selanjutnya dokter ya. Kita Iya. bisa mulai dokternya dari Sinta tadi Metro Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini izin dokter, saya ingin bertanya, resiko gangguan penglihatan di tempat kerja cukup tinggi. Namun upaya pencegahan dan pengendalian terhadap resiko gangguan penglihatan tersebut belum menjadi prioritas, baik oleh pekerja maupun pemberi kerja. Bagaimana sih dok kiat-kiatnya agar pencegahan dan pengendalian tersebut menjadi prioritas termasuk? Terima kasih dokter atas penjelasannya. Sebenarnya bersama sih dok ya, ya sampai sama-sama gitu. Lebih kebijakan ya dok ya. Stakeholder ya Mbak ya. Iya, kita harapan kita sih sebagai dari komunitas mata dokter-dokter mata secara global, makanya itu kita tahun ini memfokuskan kita itu mau ngomongin kesehatan mata di tempat kerja ini ya, salah satunya itu Mbak. Jadi berarti alhamdulillah nih Metro, tim penggerak PKK Kota Metro, kita lebih tahu duluan nih, Masya Allah. Makanya, Iya. jadi bagaimana kita mengadvokasi ya dokter-dokter mata melalui perkumpulannya di seluruh dunia, mengadvokasi pemerintah untuk menjadikan kesehatan mata ini sebagai suatu prioritas selain dari yang esensial lainnya Mbak ya, seperti mungkin kardiovaskuler gitu ya. Iya. Nah itu gimana banyak langkah-langkah yang sudah diambil. Jadi ya kita harapkan nanti ada feedback yang positif ya dari pemerintah kita, mulai dari di pusat tentunya Mbak. Iya. Jadi sebenarnya kalau ini kita perlu pemeriksaan mata itu ya dok ya. Misalnya oke deh, ini kan sahabat PKK udah pada tahu semua nih akan pentingnya bagaimana kita upaya kita agar mata kita tetap sehat ya, resiko gangguan mata di tempat kerjanya maksudnya tereliminasi ya, tidak sampai beresiko gitu ya dok ya. Setidaknya berarti kapan nih saya perlu pemeriksaan mata gitu misalnya dok, seperti itu. Kalau kapan kita perlu pemeriksaan mata itu tergantung banyak faktor ya Mbak. Mungkin tergantung usia misalnya. Misalnya anak-anak sebelum 6 tahun paling nggak dia udah pernah meriksain matanya, jangan sampai telat misalnya ada mata minus ya, paling nggak sebelum usia 6 tahun seorang anak sudah diperiksa mungkin 1-2 kali. Nah kemudian kita di usia produktif kayak kita nih ya sampai ke lansia itu mungkin nggak terlalu sering ya, namanya mungkin setahun sekali itu udah sangat cukup Mbak. Jadi untuk stakeholder juga nih ya, untuk mungkin memprovide fasilitas mungkin ya untuk pemeriksaan mata setahun sekali cukup kok.
kok. Kalau untuk usia kerja karena nggak banyak resiko-resiko Resikonya, ya iya. dari degeneratif Mm-mm. gitu. Nah, namun mungkin kalau usia kita sudah bertambah 40, Mm-mm. nah begitu 40 kan ada kayak Mbak Ira bilang tadi Iya. tuh karena usia Saya gitu emang kan. udah di atas itu tadi dok. Ya, Pengennya sih di bawah itu dok, di bawah 20. sudah mulai banyak Iya. timbul keluhan yang Keluhan, bersifat iya. degeneratif, Iya. jadi mungkin bisa lebih sering gitu ya, setahun mungkin 2 kali Iya, gitu. betul. Untuk melihat ada kelainan yang timbul dan menyesuaikan apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan Kesehatan. penglihatan. Iya, Iya, gitu sih Mbak. Iya dok, biasanya emang kalau udah ada keluhan baru nih. Iya. Saya baru tahu malahan untuk anak-anak itu tadi Yes, di benar. 6 tahun ya dok ya. Iya, sebelum dia mencapai usia Iya, karena maksimal. saya lihat anak-anak kan sekarang udah banyak yang pakai kacamata tebal tuh ya dok ya. Betul Padahal sekali. tanpa disadari sebenarnya dia dari membaca nggak bisa baca gitu. Padahal matanya bermasalah gitu loh dok Iya, ya. Tapi betul nggak tahu sekali. malahan gimana sih nggak bisa baca ini nggak bisa. Padahal memang dia itu. Jadi akan lebih pentingnya sekali tuh ya dok Betul ya. Mbak. Seperti Iya, itu. Sebenarnya ya ada sih kita kan kalau itu dimulai dari usia screening itu ya dok ya, ada dari mulai usia 3 tahun tuh kita untuk tes daya lihat itu Iya, tes daya betul. lihat itu sebenarnya itu bisa dipakai ya dok ya. Iya benar. Bisa Usia dipakai untuk 3 tes tahun daya sudah lihat. mulai bisa Iya, kita itu kan dilaksanakan juga itu kurang lebih itu 6 bulan sekali ya dok ya di Iya. atas 3 tahun untuk tes daya lihat. Itu yang kita jaraknya sih kalau tes daya lihat itu kurang lebih cuma 3 meter sih dok itu karena anak-anak ya Oke. itu benar ya dok ya. 9 meter. Oh, 6 meter. Oh iya 6 meter. Tetap 6 meter dengan Cuman fokus. Oh iya 6 meter dok dengan tetap fokus antara yang tadi petunjuk itu yang kita itu dengan sejajar dengan mata ya dok ya. Iya. Oh jadi itu bisa masuk ya dok ya? Maksudnya itu bisa masuk pemeriksaan mata juga ya gitu? Iya, bisa screening itu. Iya screening ya dok. Oke. Duh, kalau untuk udah usia 40 ke atas tadi ini mah kalau udah ada keluhan baru dok ya seperti itu ya. Ya paling nggak setahun sekali ya. Begitu kok lama-lama di depan. Tapi saya pernah emang ngalaminnya kalau semakin kita di depan laptop tadi tanpa mengistirahatkan mata, lama-lama emang kabur ya dok ya. Iya, Lama-lama kabur, Iya. kabur terus kok nggak kelihatan gitu. Blur Hingga ya. nulis juga kadang salah-salah akhirnya Iya, ngeblur itu gitu ya tadi. dok. Jadi mata perlu istirahat itu tandanya tadi dengan kedip-kedip lihat jauh nanti dia kan akan kembali jernih lagi Iya. gitu. Dan kalau memang kurang tidur juga kan pengaruh ya dok ya. Sangat. Udah di depan laptop begitu lamanya berjam-jam, Betul. kurang tidur makin nggak kelihatan ya kerjaan juga ya Iya dok ya. benar. Jadi benar-benar kecapean bahkan kadang ada yang matanya jadi kedip-kedip Iya, terus gitu ya. Itulah Mbak. Ininya ya. Saya pernah sih dok gitu ya dok di depan laptop lama-lama kok ini kabur apa saya nambah ininya gitu pakai kacamata kok makin kabur juga gitu ya. Benar. Gitu. Dan ditambah lagi lembur kurang tidur sudah ya dok ya. Jadi itu stop istirahat dulu ya dok ya. Tanda ya. Tanda ya dok ya betul. Aduh keren-keren sahabat PKK semuanya. Aduh kita tetap harus produktivitas kita tinggi dengan tetap menjaga kesehatan matanya ya dok ya. Ini ada pertanyaan ini banyak tahu dia kayaknya dok narasumbernya ini dari Ganjar Agung. Ada lagi dari Ganjar Agung dok dari Kanza. Izin bertanya dokter, apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi mata minus atau silinder dan apa tips sehat agar tidak bertambah minus dan silinder? Nggak apa-apa ya dok ya? Oke, ya nggak apa-apa. Silakan apa dok? Biar nggak nambah ya. Minusnya. Ya sebenarnya Mbak Eka ya. Kanza ini umurnya berapa dulu? Nggak ada sih dok. Jadi namanya minus itu ya. Seiring dengan pertambahan usia, misalnya si anak nih, dia minus lahir, dia minus gitu ya, sama seperti pertumbuhan badan yang lain ya, kayak kita anak tambah tinggi, berkembang gitu kan. Begitu juga minus juga akan bertambah ya dok ya. Struktur mata juga berkembang, bola mata itu bertambah panjangnya. Nah itu sampai berapa tahun kita mengalami pertumbuhan? Ada orang 18
ya, Iya, stop kalau atau secara demografi iya, bisa kalau sampai perempuan 18, kalau laki-laki 25. 20. Kalau Ya, 25 ya, atau 25 5, ya yang iya. paling. Nah, selama itu 25 tahun Mhm. kemungkinan minus akan bertambah itu tetap Mmm, ada Kanza, kalau di ya. anak-anak tuh Dok ya, kalau udah di atas Mm-mm. 25 tahun Dok? Nah, di atas 25 dengan pertumbuhan Mhm, berhenti, nah mhm, segitulah kita minusnya gitu ya. mhm, Namun ada populasi di mhm, mana terjadi miopia, kan minus itu ya, mhm. miopia yang patologis namanya Mbak. Patologis ya, heeh. Miopia yang nggak bagus ya, Mhm, ibarat kata mhm, dia tetap aja tumbuh terus, mhm. nambah terus minusnya. Nah, tapi itu apa namanya prevalensinya kan Mhm. kalau untuk di Indonesia Masih kecil ya Dok ya? nggak Mhm. setinggi di Cina atau di negara-negara Itu Asia Timur genetik, lainnya. ada faktor genetik ya Iya, Dok ya? itu genetik. Mmm, Jadi orang tua yang mhm, berkacamata itu sangat penting tadi untuk screening anaknya. Sampai gitu. dia usia pertumbuhannya selesai Mhm, ya, paling nggak 18 mhm, tahun, mhm, minimal setahun sekali untuk dilihat mmm, minus matanya mhm, bertambah atau enggak. mhm, Ya, jadi apa yang kita bisa mhm, lakukan untuk mencegah mhm, mata minus bertambah ya sebenarnya kalau memang dia mhm. akibat pertumbuhan nggak ada yang bisa Nggak mencegah bisa ya Dok ya? pertumbuhan kan gitu. Tapi kalau dari tadi lelah bekerja itu bisa Ya, nambah juga ya Dok ya minusnya kan? iya Enggak kan? Iya kan enggak enggak yang kan? tadi Tadi sudah jelas kan mau enggak ya? nanya Mhm, itu tadi iya, ya Kanza. Jadi selama Kanza masih dalam mhm, pertumbuhan, ya itu harus dipantau terus apakah mhm, minus matanya juga bertambah gitu. Nah, gitu, supaya penglihatannya bisa tetap mhm, optimal, mhm, maka pakai alat bantu mmm, kacamata ya, mhm, atau mungkin kalau yang udah usia 18 ke atas bisa pakai kontak lens ya, mhm, yang sudah mulai bisa merawat mhm, mhm, kebersihannya bisa pakai kontak lens. Nah, atau dengan melakukan lasik tadi. masih jadi ya, Kalau memang nggak mau berkacamata iya, gitu ya. ya canggih ya Dok Mm-mm. ya, semakin Tapi canggih, ya tapi yang harus dipahami adalah mhm, pertumbuhan minus itu biasanya mhm, itu seiring dengan pertumbuhan manusianya manusianya, itu. Nanti di saat dia sudah mhm, selesai masa mhm. pertumbuhan ya diharapkan minusnya juga nggak bertambah Tapi kalau lagi. dia makin bertambah yang patologis tadi ya Iya, Dok ya? betul. Ada berapa lah mungkin ya Mhm. nggak Nggak banyak banyak sih, ya kasusnya Dok ya, nggak setinggi di prevalensinya kecil ya Dok heeh. ya. Iya, Ternyata ada faktor genetik juga ya Dok betul ya di situ Mbak, ya Dok ya. heeh, betul sekali. Jadi Dek Kanza lihat perlu jadi perhatian nih sahabat-sahabat PKK semuanya kalau Ya, kita orang tua kita atau kita sendiri misalnya mengalami berkacamata. permasalahan tadi ya minus ya atau menggunakan minus ya Dok ya perlu Mhm, untuk lebih screening lagi anak-anak kita ya Dok ya iya lebih dini betul. lagi untuk men-screeningnya seperti itu Iya benar. agar juga tidak berdampak panjang ya Dok ya sebelumnya Betul. gitu. Setelahnya ini ya Dok ya, jadi seperti itu. Tapi kalau yang minus tadi untuk kacamata, untuk yang minus ya, Mhm, untuk yang minus matanya, untuk yang iya, produktivitas kerjanya, untuk mata lelahnya itu tidak mempengaruhi ya Dok ya, untuk heeh, bertambahnya minus iya tadi ya. betul Mbak. Seperti itu. Oke, sahabat PKK semuanya. Duh, Masya Allah luar biasa nih sahabat PKK. Dokter, ada satu lagi dokter Iya, pertanyaan nih dokter ya. boleh boleh Ini Mbak. dari Sri Yosodadi. Nah, dokter Wah, dulu Metro Timur iya, juga Metro ya. Timur ya dok ya. Dulu Dulu dokter sempat pernah di Yosodadi ya. Mungkin iya, kalian pernah ketemu nih dok pasien di Yosodadi ya dokter ya. Izin bertanya dokter, ketika melihat ada bayangan seperti rambut yang melintas, apakah bisa disembuhkan dan karena pengaruh apa? Kok maksudnya gimana ya dok ya? iya. Gini ya dok ya misalnya ya, kalau kita di depan laptop kerja juga kan Mhm, kok kayaknya ada ekor mata kita ya mungkin ya, mhm. kok kayaknya ada yang ganjel misalnya, terus Iya, ada kayak bayangan gitu itu tuh gimana nih dok ya maksudnya? mungkin, kalau itu Heeh, tadi mata lelah ya iya, yang baru Mbak heeh, Ira sebutkan, heeh. tapi mungkin yang dibicarakan sama Mbak siapa tadi Mbak? Sama Mbak Sri ini Sri beda ya? iya iya, dia Ada memang merasakan seperti itu ya dok ya? seperti ada rambut yang jalan-jalan gitu di Oh, di penglihatannya. penglihatannya. Di lapangan penglihatannya ada bayangan hitam seperti rambut Oh jalan-jalan. gitu, tapi dia nggak ada di sekitar kelopak mata gitu, nggak, cuman Bukan. kayak bayangan gitu Iya gitu ya? betul. Nah itu, akibat dari Mhm, ini, kan isi bola mata kita, mhm, di dalam bola mata mhm, kita ini seharusnya itu mhm. jernih, Mmm, jernih seperti jeli. iya, Nah gitu, di mana seiring usia Mbak, kadang-kadang gitu. si jeli ini mengalami perubahan struktur.
Jadi mengalami perubahan struktur, nggak lagi seperti yang kadang-kadang ada residu-residunya itu mengakibatkan ada seperti strain atau helaian rambut ya. Yang Dia jalan-jalan kayak jalan di depan penglihatan kita itu ya dok ya. tertangkap oleh retina Retina kita, kita. oleh penglihatan kita, seperti kayak ada rambut gitu. Itu gimana dok ini bu? Apakah Jadi- bisa disembuhkan dan karena pengaruh apa itu dok? Itu biasanya pengaruh usia, Oh iya. faktor U. Cuman ke faktor U aja ya. Aduh kalau Iya, faktor karena- U udah stop ini dok. Vitreous kita bilang. Bisa hilang nggak sih dok? Iya. Mungkin kalau secara kesehatan tubuhnya gimana sih? Iya. Ada masalah nggak Iya. Ibu Sri ini? Iya. Apakah dia ada kencing manis atau ada penyakit-penyakit lain ya Mbak ya yang harus kita pastiin dulu. Nah biasanya sih itu nggak hilang dia. Cuman yang Gitu ya. kita harapkan dengan kita mengetahui status kesehatan secara keseluruhan itu nggak nambah dan tidak memperburuk. Jadi kita obati apa yang mendasari dengan harapan bisa menjaga fungsi visual Fungsi yang masih visual, ada iya. sekarang ini gitu loh Mbak. Itu biasanya kedua-dua mata bisa juga seperti itu dok. Dua bisa atau hanya hanya satu satu. biasanya. Iya, oke. Aduh, Iya. saya baru tahu tuh ada rambut. Hmm. Itu biasanya banyak terjadinya karena faktor penyakit ya dok ya, usia dan kencing manis, itu ya. dan usia dan satu lagi penyakit kencing manis Kencing sih manis, yang bisa kadang menyebabkan perdarahan Iya, di di- vitreous itu, ya itu Mbak. Iya sampai ada yang sampai gangguan penglihatannya Iya, sama sampai sekali. kehilangan penglihatannya. penglihatan karena perdarahan Itu di karena dalam penyakit bola juga itu ya mata. dok ya. Iya, betul. Biasanya kencing manis sih yang paling utama penyebabnya. Jadi itu pentingnya mengetahui Bu Sri ya gimana kesehatannya secara Iya, keseluruhan. keseluruhan. Jadi emang ya itu ya kompleks ya dok ya, nggak bisa dengan satu sisi Iya, aja dengan kita betul. lihat mata itu tadi ya, tapi Iya, apakah ada riwayat-riwayat penyakit sebelumnya ya Iya, dok ya. betul Seperti sekali itu. Mbak. Oke, Masya Allah sahabat PKK semuanya keren pertanyaannya sahabat PKK ini. Iya. Saya aja nambah nih dok ilmu pengetahuannya dok ini. Aduh sahabat Syukur ya, PKK. Mbak ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Iya, sahabat PKK semoga semua. bermanfaat. Iya. Baik sahabat PKK semuanya udah cukup banyak nih informasi yang kita dapat dan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat PKK semuanya keren-keren nih sampai narasumbernya bingung mana nih pertanyaan yang terbaik ya dok ya dari pertanyaan-pertanyaan ini luar biasa sampai saya aja bisa ya ada pertanyaan seperti ini ya luar biasa ya dok ya dan boleh dokter dari beberapa pertanyaan ini pertanyaan mana nih yang pertanyaan terbaik daripada pertanyaan yang terbaik yang sudah ada ini. Oke. Kayaknya yang paling oke, Iya. walaupun semuanya bagus-bagus ya Mbak ya. Keren-keren pertanyaan dokter Tapi ya. kita harus pilih satu ya Iya. Mbak ya. Nggak bisa dua apa tiga Nggak gitu. bisa. Nggak bisa dok. Untuk yang lainnya dok. Oke lah kalau gitu kita pilih yang ini kali ya Mbak, yang Mbak Lena ya kalau nggak salah Oh, tadi iya, ya yang iya. ada 3 pertanyaan ya. Oke, ya Oke. oke Mbak Lena. Nanti boleh nanti kami coba hubungi di nomor teleponnya karena Mbak Lena pertanyaannya adalah pertanyaan yang terbaik. Dan nanti kami dari tim penggerak PKK Kota Metro akan menghubungi Mbak Lena. Oke, makasih dokter. Baik sahabat PKK semuanya, kita bisa dapatkan produk dari UP2K binaan dari tim penggerak PKK Kota Metro yang mana ini bisa kita dapat ada di Sekam. Di Sekam kita bisa dapatkan ini adalah produk-produk UP2K yang menjadi binaan dari tim penggerak PKK Kota Metro dan rasanya pasti enak sekali nih sahabat PKK semuanya bisa dapatkan di Sekam produk-produk UP2K Kota Metro. Dokter ini kayaknya sih cukup pertanyaannya dok ya. Tapi sebelum kita tutup nih, kita akhiri untuk konser kita, mungkin dokter bisa kasih closing statement untuk sahabat PKK semuanya. Untuk sahabat PKK di Kota Metro, semoga dengan adanya acara PKK Talks hari ini bisa menambah wawasan dan bisa menambah awareness ya, lebih taunya mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata, terutama di tempat kerja untuk menjaga produktivitas kita. Saya doakan semoga sahabat PKK di seluruh Kota Metro ini bisa selalu dalam keadaan sehat Amin. dan selalu ceria
Amin. Dan semoga ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi. Ya, amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih dokter, Masya Allah ya, keren nih informasinya untuk sahabat PKK semuanya. Sahabat PKK ini sudah bisa tambah ilmu kita, tambah pengetahuan kita seputar kesehatan mata, bagaimana kita bisa menghindari resiko gangguan mata di tempat kerja, dan mudah-mudahan ini sahabat PKK semua bisa juga menularkan, memberikan informasi selanjutnya kepada teman-teman kita semua, sahabat-sahabat PKK semua, agar lebih aware tadi ya, lebih peduli lagi Waspada untuk lagi. waspada lagi untuk menjaga kesehatan mata di tempat kerja. Baik sahabat PKK semuanya, mudah-mudahan konser kita kali ini benar-benar bermanfaat untuk sahabat PKK semuanya, dan kita bisa bertemu lagi di konser-konser berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang makin oke-nya, dengan narasumber-narasumbernya yang keren-keren semuanya, yang luar biasa, yang cantik, yang pintar, yang smart semuanya ya, dengan Ikatan Dokter Indonesia cabang Kota Metro. Dan kita akan bertemu kembali di konser-konser berikutnya. Saya selaku host pada kesempatan kali ini mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.